Baik, kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari floor, tapi sebelum itu kita berbahagia salah seorang pembina dari Yayasan Badan Wakaf Ruang Pendidik NDS Kayu Tanam hadir bersama kita. Beliau ini juga tokoh Sumbar, wartawan terkenal, punya media massa yang lengkap, dan juga adalah ketua Kadin beberapa periode ya, dan juga tokoh yang sangat diperhitungkan di forum nasional. Kepada Kakanda Basril Jabar, kalau masih bersama kita, kami persilakan, Dabas. Oke. Ya, Assalamualaikum, silakan, Profesor. Ya, Waalaikumsalam, Kanda. Assalamualaikum untuk kawan-kawan semua peserta ini yang saya hormati. Karena waktu yang diberikan pada saya 5 menit, saya ingin menyampaikan straight to the point saja, Prof. Gitu. Ya. Gini, Prof. Pertama, tentang INS itu sudah dibahas tadi, dan sasaran dari tujuan pendidikan ruang kayu tanam itu udah benar gitu. Ujungnya adalah bagaimana melahirkan anak-anak didik yang mandiri. Gitu. Jadi, Prof, saya tidak pernah meragukan potensi sumber daya manusia orang Minang ini. Saya tidak akan membahasnya lagi, ya, karena dari sejarah-sejarah atau sukses story tokoh-tokoh Minang berhasil itu sudah bisa menjadi teladan bagi anak-anak dan adik-adik kita yang ingin masuk di bidang entrepreneurship. Yang kedua, Prof, saya begini, Prof. Saya melihat begini, dari pengalaman saya selama tinggal di ranah Minang ya, dengan umur sudah 77 tahun, Prof. Alhamdulillah. Ya, saya ini ada mimpi yang sebetulnya sudah ada jadi kenyataan, tapi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Saya ingin pada meeting ini menawarkan, Prof. Ya. Begini, potensi ekonomi ranah Minang itu bukan main. Luar biasa, di berbagai bidang, baik pariwisata, pertanian, agroindustri, industri kreatif, dan lain-lain sebagainya. Dulu untuk mengangkat potensi ranah Minang, ekonomi ranah Minang ini, beberapa konglomerat membuat suatu perusahaan corporate gitu, dan itu gagal. Dan kegagalan mereka ini sering disebut-sebut, sehingga menjadi semacam hantu bahwa orang Minang tidak bisa bersatu. Orang Minang secara sendiri-sendiri itu tidak diragukan lagi. Udah banyak contoh nih, orang Minang nih di mana-mana berhasil gitu. Tidak saja baik di ranah Minang sendiri, di rantau ya, dan di rantau termasuk di luar negeri gitu. Ada di New Zealand, di Eropa, dan lain-lain ya. Jadi itu pembuktian bahwa SDM ranah Minang ini memang hebat sekali gitu. Lantas bagaimana mensinkronkan kehebatan orang Minang ini dengan potensi ranah yang harus dibangun? Karena kalau kita tarik investor ya, dalam pengalaman saya, potensi yang begitu besar di berbagai bidang itu, menurut saya perlu digarap oleh putra Minang sendiri gitu, karena mereka yang tahu tentang ranahnya, budayanya, adat, dan bagaimana caranya dengan mengikut sertakan seluruh eksponen di ranah Minang. Begini, Prof. Tahun 86 saya mendirikan di kantor harian Singgalang ya, berkumpul pengusaha kecil ya dan menengah, mendirikan Koperasi Pembangunan Usaha Sumatera Barat, Kopus. Modalnya 50 juta, Prof. Tahu Profesor berapa asetnya sekarang? 30 miliar, Prof. Alhamdulillah. Sudah 34 tahun, ya, dan jalan. Sudah punya kantor Jalan Khatib Sleman, ya, dan 2 kantornya di Jalan Sawahan gitu. Tahun 95, 25 tahun lalu, itu orang Padang yang di Padang saja, Prof. Saya memukul mental mereka, kita bisa bersatu apa enggak?
Ternyata bisa dan jalan sampai sekarang, Prof. Bisa orang kita ini bersatu. Jadi PAMIO nggak bisa bersatu itu harus diruntuhkan gitu. Tahun 95, Prof, saya dengan dorongan Ma'ari Muhammad dirikan PT Ventura, jadi PT ini, Sarana Sumatera Ventura. Modalnya 2 miliar dari rantau, 2 miliar dari ranah. Sekarang tahu Profesor berapa asetnya? Hampir 200 miliar gitu. 4 tahun yang lalu, Profesor dengan beberapa kawan ya, Profesor Fasbir dan kawan-kawan, mendirikan koperasi Saudagar Minaraya. Mungkin Fasli ikut dalam kan, member ya. Iya. Nurhayati juga ikut, banyaknya ikut. Sudah 500 anggotanya. Itu anggotanya orang Minang di ranah, orang Minang di luar ranah, di Indonesia, seluruh Indonesia, di mana-mana aja. Dari Irian juga ada, Aceh ada. Dan di luar negeri, sudah 10 negara orang Minang di luar negeri yang ikut sebagai members, dengan anggota 500. Dan anak dari koperasi ini, PT RPA tuh, UUSM. Jadi rumah potong ayam gitu. Di bypass dengan aset 8 miliar non kredit, tanpa kredit. Insya Allah ya kalau diizinkan Tuhan tahun ini sudah operasional. Dan itu sangat profitable untuk pasar Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dengan Riau. Gitu. Jadi yang ingin saya tuju dalam kesempatan sangat singkat ini, Prof, ya, orang Minang bisa bersatu, ya, dari persatuan itu, kebersamaan itu, ya, potensi yang ada itu kita garap. Jadi umpamanya SMR ini, anggota bisa kembang ya 1.000, 2.000, 10.000 gitu. Karena di Eropa, Profesor tahu kan, sebuah koperasi di Perancis anggota 35 juta orang, asetnya 1.400 triliun. Ada koperasi juga di Jerman, ya 10 juta anggotanya, asetnya 800 triliun. Jadi dari mana-mana koperasi ini telah membuktikan dirinya bahwa ya ini bukan sense of belonging. Orang Minang nih nggak perlu dia sense of belonging gitu. Yang perlu dia ikut memiliki gitu. Jadi bukan sense gitu. Saya ikut ya, dan begitu kemajuan tercapai dia ikut di dalamnya, itu yang paling penting, membawa mereka seperti PAMIO Restoran Padang, tidak ada anak buah dan lain-lain segala macam, mereka diikutkan. Ini yang saya tawarkan dalam waktu singkat ini, Profesor, ya, karena ini banyak yang hadir di seminar ini, pemikir-pemikir ya, mari kita dorong ya. Dari apa yang telah terjadi bahwa pertama orang Minang bisa bersatu, yang kedua sudah dilakukan tindakan-tindakan yang terbukti benar ya, bisa gitu. Dan ini harus didorong lagi sehingga melahirkan nanti seperti SMR ini, Prof. Usaha kedua, ketiga, keempat menggarap potensi yang besar di ranah Minang tersebut. Ini sebuah pemikiran yang saya tawarkan di ujung umur yang sudah senior ini. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Profesor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nih kita tangkap ya. Segera saja bagi teman-teman yang memang berniat membangun Sumbar dan meningkatkan kolaborasi ranah rantau ke dalam konsep yang lebih real. Ini rumah-rumahnya sudah ada ya. Tinggal lagi kita keroyok bersama, sehingga tadi koperasi yang menjadi ciri orang Minang juga, dan bapaknya adalah orang Minang, bapaknya Muhammad Hatta, dan kalau tadi kita besarkan aja SMR ya Pak Tabas ya, dari 500 menjadi 5.000, dari 5.000 menjadi 10.000, dan itu kan tidak besar ya kontribusi dari anggota, tapi kekuatannya jadi raksasa, dan itu kita jadikan untuk mendukung mimpi-mimpi dari anak muda dan para entrepreneur di Sumatera Barat nanti.